Kak Dewa, tugas video tidak terbuka aksesnya untuk saya buka. Bagaimana Kak? Tugas video yang Kak Dewa unggah tidak bisa terakses. Buka Oh, akses dulu. saya uploadnya di Google Drive itu Kak. Kalau bisa di YouTube. Saya coba upload di YouTube, terus sudah terupload, nggak bisa terputar di YouTube. Nggak tahu apa mungkin. Ah, putar YouTube-nya. Jangan di YouTube Studio, jangan. Buka di YouTube, baru share, copy link, kirim di anu saja di komentar. Kirim di komentarnya. Oke di komentarnya. Iya. Ya ya ya. Nanti saya coba Kak. Kalau Karena di sudah kalau langsung saling di YouTube Studio memang tidak bisa. Harus dibuka di YouTube, betul-betul di YouTube. Baru ada kan share itu atau bagikan. ya ya. Bagikan atau share. Nah, di situ copy link. Hmm, hmm, hmm. Copy link. Oke oke. Nanti saya coba lagi Kak. Iya, iya. Pak Ikmal lagi di pantai kah, Pak Ikmal? Lagi di pantai nih. Kalau dilihat backgroundnya ini Pak Iqmal ini lagi berlayar dia. Kapal pesiar itu Pak. Itulah. Ada rencana mancing kah Pak Iqmal hari ini? Nggak ada rencana mancing ini. Ikannya kabur. Ikan apa yang tidak bisa bergerak? Ikan kaleng barangkali. Oh, salah Pak. Enggak. Ikan mati. Salah Bu. Ikanmu. Ikan apa? Ikan paus. Kenapa paus? Paus berhenti. Oh iya ya, paus dia ya. Ayo mulai. Mau pergi melayat ini. Siapa yang meninggal? Siswanya kami Pak. Tadi pagi kecelakaan. Oh, yang kecelakaan itu. Iya Pak. Yang di SMK atau? Yang ya kecelakaan di SMP 2. Iya, Yang maksudnya kemarin itu? dia sekolah di SMK. Baru-baru tadi pagi sekitar jam 6 lewat. Oh, sudah meninggal dia, kasihan. Iya. Udah sampai di Bungku. Cuma sampai di Bohonsuai. Ngopi dulu kakak-kakak. Ya, silakan Kak Dewa. Oh. Nikmati kopinya. Apa tadi Kakak Kita Dewa? mulai saja. Ngopi-ngopi apa? Kita mulai saja, kakak-kakak. Sambil menunggu rekan lain, kita mulai saja kegiatan rukul kita. Ini teman-teman ini tidak konsisten dengan waktu. Potong honor. Baik kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kakak-kakak, tentunya sebagai umat yang beragama, sepatutnya pada pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga bisa mengikuti kegiatan tatap maya kita. Tentunya saya menyampaikan pada kakak-kakak
apresiasi lagi karena sudah meluangkan waktu sesuai dengan kesepakatan tepat waktu. Ini yang perlu saya sampaikan juga bahwa masih ada sebagian kakak yang masih perlu diberikan dorongan semangat sehingga dengan penuh semangat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Kakak mengawali kegiatan kita, kita awali dengan berdoa. Saya persilakan Kak Dewa lagi yang memimpin doa. Kepada Kak Dewa saya persilakan. Terima kasih waktunya kakak moderator. Baiklah, kakak-kakak semua, sebelum mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, kakak. Saya kembalikan ke fasilitator. Baik, Kak Dewa, terima kasih sudah memimpin doa pada sesi kita hari ini. Selanjutnya, kakak-kakak di dalam tatap maya kita masih berada di modul 2.1 terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Selanjutnya di pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, tentunya ada beberapa yang sebentar akan kita lanjutkan. Izin dulu Kak, saya Maaf Pak Fasil, saya tidak dengar suara, tidak kedengaran suaranya. Memang dimatikan Ibu Sumarni, lagi Ada nelpon menelpon Pak beliau, Fasil. Bu. Oh, sorry ya. baik kakak kita lanjut. Mohon maaf ada teman fasilitator menelpon dari Kabupaten Poso. Selanjutnya pada konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dalam pengajian tugas jarak ini kita akan bersamai kurang lebih 2 JP. Selanjutnya tujuan dari sesi kita kali ini kakak peserta akan saling belajar dan berbagi referensi pengajian tugas jarak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan aktivitas dalam pengajian tugas. Kakak-kakak sebentar lagi akan dibagi dalam kelompok. Silakan kakak-kakak berbagi pengalaman dengan kelompok terkait tujuan akan kita capai, yaitu kakak-kakak saling berbagi referensi pengajian tugas jarak yang kakak-kakak sudah alami selama ini. Selanjutnya agenda kita pada sesi ini kakak-kakak pertama berburu referensi pengajian tugas jarak, kemudian berbagi referensi pengajian tugas jarak, kemudian refleksi. Selanjutnya kakak-kakak terkait review singkat materi PI 1 dan PI 2 yang kita sudah sama-sama bahas kemarin terkait pembelajaran bagaimana kita melakukan analisis pengajaran yang efektif. Tentunya yang perlu kakak ketahui juga ada beberapa variabel
variabel lain dari pengajaran PJOK ini, tentunya ini menjadi konsep kakak-kakak terkait yang pertama adalah konsep pengembangan konten. Tentunya di dalam konsep pengembangan konten ini, bagaimana kakak-kakak melakukan progres, kemudian bagaimana kakak-kakak melakukan pemrosesan konten, tentunya berdasarkan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian menetapkan progres. Di sini kakak-kakak juga akan bagaimana mengembangkan konten dalam tugas gerak. Selanjutnya, bagaimana juga kakak-kakak akan mengembangkan konten antar tugas. Di sini kakak-kakak dapat memberikan beberapa penyampaian keterampilan yang berbeda dan tidak terkait, kecuali misalnya kakak-kakak memberikan pengajaran dalam suatu materi PJOK, misalnya eh, passing bawah misalnya dalam bola voli. Kemudian bagaimana kakak mengajarkan servis. Di sini yang kakak akan lakukan, kakak melakukan ekstensi dari pengajaran dari misalnya tadi passing bawah dalam bola voli atau servisnya. Kemudian kakak-kakak juga harus memperhatikan kualitas penampilan, penghalusan. Kemarin saya sudah banyak jelaskan terkait penghalusan ini. Sebagai contoh, bagaimana kakak melihat, mengamati jarak konsep gerak yang dilakukan oleh peserta didik dengan memberikan penghalusan pembenaran dengan memberikan contoh bagaimana gerakan-gerakan yang seharusnya dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya tentunya memberikan kesempatan dalam menerapkan menilai keterampilan penerapan. Nah, di sini dalam memberikan kesempatan dalam menerapkan penilaian, tentunya kakak-kakak akan bagaimana mendesain asesmen terkait indikator-indikator untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan membuat penilaian keterampilan seperti itu. Selanjutnya, kakak-kakak di dalam mengembangkan konten melalui tiga karakteristik tindakan pedagogis. Pertama, tentunya kakak-kakak bagaimana mendapatkan progres dari tugas awal suatu keterampilan ini dari informasi yang kakak-kakak dapatkan terkait informasi terkait tugas awal dalam progres suatu keterampilan. Kemudian ada ekstensi suatu progres kesulitan dari sulit ke kompleksitas secara gradual. Di sini kakak-kakak bagaimana bisa mengubah kompleksitas atau kesulitan misalnya dari mudah ke gampang atau ke gampang ke mudah seperti itu. Kemudian penghalusan. Di sini kakak-kakak terhadap penghalusan ini bagaimana kualitas penampilan peserta didik. Di sini biasanya dilakukan memberikan pembalik kepada mereka. Pembalik dalam hal ini adalah memberikan contoh bagaimana melakukan suatu konsep gerak, aktivitas gerak. Tentunya kakak memberikan penghalusan pembenaran dari gerakan-gerakan yang akan dilakukan. Kemudian penerapan, tentunya di dalam melakukan penerapan ini, pengalaman penerapan keterampilan yang mereka pelajari, tentunya kakak-kakak berfokus pada bagaimana melakukan gerak menjadi suatu gerak menjadi bagaimana menggunakan menilai gerak itu. Selanjutnya di dalam kegiatan kita hari ini, kemarin saya sudah banyak menyampaikan kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3 dengan 4 komponen kemarin. Pertama terkait bagaimana kakak-kakak melihat bagaimana dalam menetapkan tanda prosedur ini terkait mendapatkan perhatian dari peserta didik, bagaimana kakak menetapkan tanda dan prosedur, kemudian bagaimana kakak-kakak mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, kemudian bagaimana kakak memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kemudian yang berikutnya tentunya kakak bagaimana
penggunaan waktu yang tidak efisien, kemudian di dalam menahan konten dan aspek organisasi penugasan, di mana bagaimana kakak-kakak memberikan secara keseluruhan menyampaikan terkait bagaimana mengenalkan memfasilitasi kemahiran dari pengajian tugas PJOK terkait pengaturan organisasi pembelajaran yang dipraktekkan, kemudian pengaturan orientasi tujuan. Selanjutnya di memilih dan mengorganisir isyarat atau pembelajaran, kakak bagaimana memberikan isyarat, misalnya dengan menu peluit, kemudian dipercepat, ayo kencang, itu isyarat semua. Kemudian bagaimana mata melihat ke depan, contohnya misalnya bagaimana kakak memberikan isyarat supaya peserta ini paham apa isyarat yang akan dilakukan, sehingga dari isyarat itu mereka bisa melakukan. Selanjutnya tentunya kemarin di kelompok 1 sudah menyampaikan aturan. Akurat yang dimaksud dari kelompok 1 kemarin adalah bagaimana teknik yang suatu keterampilan dilakukan betul-betul akurat. Ini artinya bagaimana memahami penguasaan konten dari peserta didik ini sendiri, kemudian melihat kesulitan dan menguasai apa yang bisa membantu mereka di dalam proses pembelajaran. Kemudian kemampuan memilih isyarat yang akurat, yang bisa direspon secara utuh oleh peserta didik. Selanjutnya singkat, kemarin juga sudah disampaikan, singkat dan tentunya artinya dalam memberikan fasilitas pembelajaran, ketelaksanaan pembelajaran, tentunya kakak-kakak di sini bisa mengajarkan misalnya dalam permainan pencak silat, misalnya bagaimana melakukan kuda-kuda, pukulan ke depan, pukulan ke samping, kemudian bagaimana melakukan tangkisan bawah, tangkisan atas, seperti itu. Harus akurat, seperti itu. Selanjutnya kakak-kakak tentunya disesuaikan dengan peserta didik juga. Oke, kita lanjut kegiatan kita. Sini kita akan berburu referensi pengajian tugas gerak, di mana setiap kelompok akan menjadi 3 kelompok, dan kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspirasi. Sebentar kakak silakan mencari inspirasi pada kelompok dalam kelompoknya terkait pengajian tugas gerak. Tugas gerak apa yang kakak bisa berbagi kepada teman kelompok dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di belakang forum. Kemudian durasi kita hari ini adalah 40 menit. Kemudian jika sudah selesai kita kembali ke room utama. Kemudian pesan kunci bahwa semakin kaya referensi kakak dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyaratku pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, kita akan bagi kelompok terdiri dari 3 kelompok karena 3 orang ini dalam satu kelompok, karena yang hadir ini 8, 9. Yang tidak hadir siapa ya? Alfian ini Fadli Garusu, ya. Fadli Garusu kayaknya belum masuk. Jangan-jangan belum. Baik, Kram. Oke, Oh, ada Pele, sorry. kelompok 1 tetap di room utama ini. Kak Sumarni, Kak Karib, Ya, asik. Kak Amirullah, dengan Kak Dewan. Oh, Karim Sisanya di kelompok 2.
Oke, saya Berarti ulang. dua kelompok saja nih Dua- Pak Fasil. Dua kelompok saja. Kelompok satu tetap di ruangan ini, Kak Sumarni, Kak Karib, Kak Amirullah, Kak Dewa. Sisanya di kelompok dua. Oke, silakan kakak bergabung di kelompoknya masing-masing. Letek Pak Iqmal. Minta dulu sedikit. Kenapa? Letik lagi, letik. Letek mau Kak Iqmal. Untuk ah. Mei, lagi Mei. Siapa teman kelompokku? Enak. Pak Wayan. Bawain Pak Dewa. Sumarni juga. Tidak, Ibu Sumarni di kelompok 1. Iya. Oke, saya ulang. Kelompok satu Kelompok satu saya, tetap di Pak room Karib ini, sama Kak Pak Dewa, Iqmal. Kak Karib, Kak Amirullah. Kak Karib, Kak Sumarni, Kak Dewa, Kak Amirullah. Sisanya di kelompok Nah. dua. Silakan bergabung kelompok lain di bawahnya masing-masing. Simpan dalam lemari itu semua. Bola juga nak simpan di lemari ya. Izin kakak-kakak saya pandu untuk kelompok 1 dalam penyajian tugas gerak. Jadi kita di sini ingin mendiskusikan tugas gerak apa yang kita mau angkat ini sebentar ini dalam kegiatan presentasenya. Barangkali ada usul dari Kak Sumarni. Aktivitas gerak. Kalau kita ambil pencaksilat boleh? Bagaimana teman-teman yang lain, Pak Amrullah dengan Pak Dewa? Boleh. Yang penting itu ada di pengalamannya kita toh. Kan ini pengalaman yang dimulai. Saya mengikut Pak. Atau ganti saja yang lain. Kalau menurut Pak Karim apa? Ya, kalau saya sih suara terbanyak saja, Ibu Sumarni. Bagaimana? Enggak, kalau saya tentukan itu, saya nanti yang mau bajawat. Tidak, tetap kita bantu. Oh? Nanti kita bantu. Yang maksudnya saya anunya itu kan dari Kak Sumarni anunya toh. Pak Amir mungkin bisa presentasikan apa? Buka anunya apa yang mau ditulis. Enggak, tugasnya itu bagaimana, Kak? Ini penyajian tugas gerak. Jadi kita kayaknya ini karena tidak ada format yang diberikan, otomatis kita tulis, ketik barangkali. Ya, itu kayak sudah Kak Amrullah ini. Ya. Sudah. Berarti dalam hal ini sebenarnya ini kita berbagi pengalaman sebelumnya nih kakak-kakak. Kita berbagi pengalaman. Nanti dari pengalaman tersebut kita angkatlah satu yang mana barangkali yang menurut kita baik untuk kita angkat sebagai anunya kita, presentasinya sebentar. Atau kita langsung saja pilih anunya Kak Sumarni. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Boleh. Kak Dewa. Kak Dewa, coba Kak Dewa. Kita ambil dulu itu Pencaksilat itu. Hah? Bagaimana anunya? Kak Dewa anu Jito, artinya pernah dibawakan materi Pancasila toh? Pernah. Oh ya, supaya supaya bisa bantu-bantu sebentar. Maksud saya kita ambil aktivitas gerak yang biasa kita bawakan, jangan yang tidak. Siapa tahu cuma Kak Sumarni sendiri yang pernah bawakan, akhirnya Kak Sumarni sendiri sebentar kewalahan, kasihan.
Berarti kalau seperti itu kita ambil bola voli saja pasti semua. Ya, boleh juga itu. Ya, boleh juga Kak. Bagaimana Kak Amrullah, boleh toh? Boleh Pak. Oh, Saya oke. matikan ini karena saya di dalam ruangan ada ribut sedikit. Siap. Kalau begitu kita ganti Kak Amrullah. Jadi kita sudah sepakat ya. Permainan bola voli Kak Sumarni ya. Ya. Kak Dewa ya, permainan bola voli ya. Siap. Oke, kalau begitu kita ganti permainan bola voli. Kalau di sebelah itu kayaknya bola basket dia angkat itu kelompok 2. Jadi ini kita mau bercerita di sini pengalaman. Ya. Kita Tadi kan perintahnya kayaknya berburu referensi, saya bilang. Semakin banyak referensi yang kita dapatkan, semakin bagus katanya. Bukan begitu, Pak? Iya, betul Pak. Ini yang diceritakan materinya atau pengalaman yang kita mengajar? Pengalamannya, Ibu. Saya lupa foto tadi itu yang perintahan Iya. itu. Foto kah? Saya tidak sempat, soalnya tadi saya belum terlalu konsen. Mungkin bisa bertanya. Ada Pak Fasil di dalam. Kenapa Kak Sumarni? Kami belum sempat foto tadi Pak Kak Fasil itu petunjuk tugasnya. Ini saya tampilkan Bu formatnya. Tugas kemarin ini. Itu ada pesan kunci yang dibawakan, yang diposting di grup WA. Kelompok 1 kita kan? Ya. Ini nih. Iya, kelompok 1 Pak. Ini format tugasnya. Oh, ada format tugas. Ada Pak. Oh ya. Bagus itu, kita tinggal isi saja apa-apa yang menjadi kebutuhannya situ.
Bag- Jadi untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik ya, Iya, Pak. menetapkan tanda dan prosedur. Berarti di sini bisa kita lakukan adalah komunikasi secara verbal atau non verbal ya, yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Bukan seperti itu kah? Bukan begitu Kak Sumarni? Dengan baik dan benar. Kak Sumarni? Yang kedua, Ada Pak Karim, ada. Iya. Untuk yang mendapatkan perhatian dari peserta didik ini yang poin menetapkan tanda dan prosedur, ini adalah Tanda komunikasi prosedur. secara verbal atau non verbal Mm-mm. untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Atau mungkin Kak Amrullah kita langsung spesifik anunya barangkali. Contohnya barangkali, contoh gerakan secara verbal maupun non verbal untuk mengelola aktivitas siswa ini. Maaf baru saya konsentrasi. Iya, iya. Tadi saya ada sedikit apa tadi tugasnya mendapatkan perhatian dari Ya, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama itu menetapkan tanda atau prosedur. Jadi ya. Saya kira kemarin dia sudah jelaskan sama Pak Arifudin. Di sini Ya itulah maksudnya kita kita gunakan komunikasi verbal atau non verbal. Tunggu. Kalau saya sih Pak Akarim yang selalu saya gunakan itu komunikasi verbal. Sekarang komunikasi non verbal. Ya itulah maksudnya kita angkat saja yang menggunakan komunikasi verbal. Maksudnya Tapi kita tulis contohnya toh apa kira-kira komunikasi yang kita gunakan itu secara verbal. bisa menetapkan dengan baik dan benar. Itu saja. Ongko muka bahum poli. Oh iya. 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 Nah, coba diam, coba ditampilkan itu yang mau dipresentasikan. Boleh mungkin ditulis di situ Pak Amirullah. Komunikasi verbal saja. Atau tidak bisa kita ambil dua-dua, verbal dengan non verbal.
Karena kadang juga kan kita gunakan itu. Bisa, saya rasa bisa ya, Ibu. Bisa itu. Bisa di- Kita ya. Artinya tergantung toh yang kita mau gunakan apa. Mungkin yang satu komunikasi verbal, di bawahnya lagi verbal. Kadewa minta tolong. Sudah betul atau bagaimana? Kamrul lah itu. Enggak, maksudnya Kadewa minta di juga lihat sudah betul atau belum. Saya perhatikan juga nih. Oke. Oh. Tabe Pak Sobri, tabe dulu. Kenapa ada suaranya Pak Wayan di sini? Berdekatan saya ini dengan Pak Wayan, berdekatan. Tapi lain kelompok. Oh, gitu. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Kemarin itu kayak kelompoknya Kak Sumarni mengenai matahari toh? Ya. Ya, Bisa juga itu kalau datang salah satu itu barangkali mengatasi faktor lingkungan. Tapi tidak dikoreksi kemarinnya. Tidak Kak, tidak. Berarti tulis saja. Ya. Karena tidak dikoreksi berarti sudah betul. Iya, betul. mengatasi faktor lingkungan. Yang saya tulis, Pak. Faktor lingkungan, mengatasi faktor lingkungan bisa mungkin mencari tempat yang agak teduh lah. Ya. Misalnya kalau ada pohon di sekolahnya, kita ajak anak ke sana. Mei, minta lagi Mei. Dia tidak. Mana? Tidak ada. Oh, terima kasih banyak. Saya punya pengalaman ini, yang faktor lingkungan ini, pernah saya bawa anak-anak ini main voli di pinggir pantai. Kebetulan sekolah kami dekat pantai sini. Ya. Jadi ada suasana berbeda yang mereka pengalaman yang mereka dapatkan. Ya. Kalau yang Bagaimana? tempat Dari tempat boleh yang Pak Dewa, boleh. sedikit beda lah dengan dari yang biasanya begitu. Misalnya saya kemarin kan di pantai. Materi apa yang Kak Dewa bawakan di bawah pohon itu? Kebetulan passing itu hari. Passing. Voli ya. Voli. Ya. Ini disambung ini, mencari tempat yang sedikit berbeda dari biasanya mungkin. Seperti itu ya. Yang sedikit berbeda dari biasanya. Mungkin biasanya dia anak-anak di halaman, saya bawa ke pantai lalu. Ya. Atau macam kalau sepak bola kan biasanya kita di lingkungan sekolah, kadang kita bawa di lapangan sepak bola yang sesungguhnya. Ya, betul. Nanti kita paparkan sini, tidak usah kita cantumkan tempatnya toh. Nanti paparkan secara Iya, lisan. nanti kalau ada yang tanggapi baru ini, iya. Dengar dan melihat.
Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Berarti biasanya Mungkin kalau saya tidak salah ingat, mungkin Marian jelaskan Pak Fasil. Kalau memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu harusnya posisi barisannya. Jangan dia monoton dengan misalkan dia satu arah semua siswanya, misalkan apakah satu baris di kanan. Jadi semua kita bisa maksudnya kita bisa lihat semua kondisi anak-anak, apakah mereka perhatikan atau tidak. Mungkin itu kemarin kalau tidak salah ingat yang dijelaskan sama Pak Fasil. Iya, ya, betul itu Kak Sumarni. Jadi dalam hal ini barangkali posisi barisan anak-anak atau kita yang atur bagaimana semua dalam jangkauan pandangan kita toh. Ya. Ya, terlihat dari jangkauan. Apalagi Pak Dewa? mendengar dan melihat. Apalagi? Mungkin bisa membuat apa? Barisan melingkar toh? Ya. Baru gurunya di tengah memberikan. Sudah masuk Pak Amirullah. Mungkin sudah masuk itu di yang pertama Oh, iya. itu. Nanti kan nanti ada tanggapan baru kita jelaskan lebih lagi. Oh iya Mas. Sana jadi variasi. Ya, kan sudah ada di atas. Iya. Posisi baris terlihat dari jangkauan. Kalau Kak Dewa, biasa yang dilakukan untuk memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu selain posisi barisan, apalagi Kak Dewa? Biasanya penyampaian materinya itu harus bagaimana ya? Kita lebih bisa menjiwai gitu loh. Artinya all out. Kalau kita berbicara dengan anak-anak, kita harus bersikap lah seperti berteman dengan mereka gitu loh. Posisikan guru itu sebagai apa ya? Sebagai teman, jangan sebagai supaya kita lebih akrab. Ya. Atau mungkin mengeraskan suara atau bagaimana? Atau tidak menggunakan bahasa yang bisa yang mudah dipahami oleh siswa. Iya, tepat itu Kak Sumarni. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Ya. Berarti yang poin pertama itu untuk melihatnya toh, yang kedua ini mendengarnya kan? Ya, mendengar. Ya. Oke, lanjut yang keempat. Menggunakan waktu yang efisien. Menggunakan waktu yang efisien. Misalnya ini, membuat kesepakatan, asal menerapkan kesepakatan bersama tuh di kelas. Jadi anak-anak itu terorganisir waktunya bahwa jam sekian kita harus sudah ada di sini. Ya. Boleh Pak Kak Dewa, boleh ya. Penerapan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas.
Itu aja. Apalagi kira-kira waktu yang efisien ini? pada kesepakatan kelas, kemudian Penggunaan waktu dan efisien. Penggunaan waktu yang efisien. Penerapan kesepakatan kelas. mungkin apa memaksimalkan materi yang materi yang Mungkin begini Pak Farid. bagaimana Kak Dewa? Membagi kelompok sehingga tidak ada anak-anak yang ini yang menonton ketika ini. Ya, iya Boleh, begitu boleh, Pak Dewa. Supaya Ya, tidak boleh. ada anak-anak terkesan hanya menonton saja, tidak beraktivitas. Ya, mungkin kelompok 1 gerakan ini, kelompok 2 gerakan ini. Ya. Apa saya lupa namanya itu dulu itu. Ya begitu saja mungkin nanti lebih dirincikan sebentar kalau ada yang menanggapi dari kelompok lain. Secara lisan. Atau Pak Karim masih ada tambahannya Pak Karim? Apalagi di bawahnya. Boleh nih Kak Sumarni, boleh nih. Boleh. Kalau saya sih boleh. Ya, boleh. Artinya nanti dikembangkan kalau ada tanggapan toh? Ya. Itu penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan yang diajarkan. Itu tadi apa yang kita mau ajarkan di Passing, materi bola voli? Passing bawah. Proses pengajaran yang dilakukan. Oh, Kalau ini passing bawah, kan tidak langsung kita ajarkan dia melakukan passing. Tidak. Dia mungkin kita mulai dari tanpa melatih, menentukan posisi tangan yang benar, posisi tangan yang benar saat melakukan passing bawah. Kan anak-anak kadang dia asal ini. Urutan pertama, pemanasan dulu, berdoa dulu, atau yang mana? Mungkin langsung saja ke keterampilan geraknya Kak Sumarni. Iya. Ya, maksudnya seperti yang kita sampaikan tadi, posisi tangan, mana nih? Apa itu? Servis. Cara melakukan servis ini kamu lah, servis. Keterampilan gerak, urutkan pengajaran yang dilakukan. Enggak, minta maaf dulu Pak Amirullah. Barangkali kemarin ini sempat dikoreksi sama Pak Fasil, tidak langsung ke materi. Kalau ini kan langsung ke materi dia. Urutan pengajarannya itu kan, ya. Mungkin begini, kita berikan kesempatan untuk anak-anak melakukan gerakan, misalnya apa yang mau kita angkat ini. Artinya kita langsung memberikan mereka bola kemudian bermain voli begitu. Ya. Tidak. Bagaimana Kak Sumarni? Kan dia sampaikan penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Jadi di sini keterampilan gerak yang kita ambil kan passing bawah. Berarti urutan pengajaran yang dilakukan. Kan kemarin sempat dikoreksi, tidak tahu kelompok berapa kemarin, dikoreksi sama Pak Fasil bahwa tidak boleh langsung ke misalkan macam passing bawah. Langsung kita suruh melakukan passing bawah, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu, kita melalui urutannya, berarti kita mulai dulu dari pemanasan. Kemudian gerakan kan kalau saya sih tidak langsung bilang melakukan passing bawah, tidak. Harus melalui dulu pendekatan bermain. Melakukan passing tanpa menggunakan bola dulu. Kalau saya sih mengajar seperti itu, kita melakukan passing tanpa menggunakan bola. Artinya bagaimana posisi tangan yang benar saat melakukan passing bawah. Melakukan gerakan passing tanpa menggunakan bola dulu terlebih dahulu mungkin ya. Di ruang tenis meja. Karena kalau seingat saya seperti itu kemarin dikoreksi karena dia langsung menuju ke materi, langsung disuruh passing bawah tanpa diajarkan dulu bagaimana tahapan-tahapannya. Ya, jadi bagaimana Kak Sumarni itu urutan pengajaran yang dilakukan kalau Kak Sumarni
Kalau saya yang sih biasa pertama dulu pengalamannya kita. Ya. pemanasan. Boleh. Pembukaan. Ya, pembukaan itu sudah masuk pemanasan, iya. Ya, betul. Kemudian posisi tangan atau bagaimana? Iya. Menurut Pak Dewa begitu kan kemarin, kalau saya tidak salah ingat, bukan inti Pak Amirullah. Yang saya tangkap Pembukaan begini mungkin. memperkenalkan cara passing bawah yang benar. Memperkenalkan. Pak Dewa dikoreksi Pak Dewa, kalau saya ada keliru diperbaiki, saya tidak ini. Siap. Memperkenalkan cara servis bawah yang benar. Nanti kalau sebentar ditanya sama kelompok lain, baru kita baru kita tambahkan apa sih, kenapa kita memilih seperti itu. Mungkin begini maksudnya Pak Fasil kemarin itu yang saya tangkap Ibu ya. Ya. Misalnya kita mengangkat keterampilan gerak servis bawah. Kita berikan kesempatan anak-anak ini untuk melakukan servis bawah dulu. Setelah itu kita amati, kemudian kita berikan umpan balik atau penghalusan. Mungkin seperti itu yang dimaksud kemarin itu. Oh, iya. Seperti inilah gerakan yang benar. Tuh. Ya. Berarti seperti itu di atas atau bagaimana? Ya, yang pertama mesti pembukaan, kemudian pembukaan kan sudah masuk semua berdoa. betul. Ya, pemanasan. Iya. Ya. Mungkin yang kedua, memberi kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan servis bawah dan bola voli. Mungkin seperti itu ya, coba. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk Oke. Kemudian Untuk apa, Pak? memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal atau berarti Kak Dewa berarti kalau seperti ini berarti anak-anak sendiri yang temukan itu gerakan passing bawah yang benar itu seperti apa? Tidak seperti itu, Bu. Nanti setelah mereka melakukan servis, kita amati. Oh, ada beberapa yang sudah mahir. Kemudian kita berikan penghalusan istilahnya dibilang kemarin. Oh iya. Itulah maksud saya, kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menemukan sendiri gerakannya. Nanti kalau misalkan seperti Bapak katakan tadi, nanti kita ini masih keliru dan ini kemudian kita perjelas lagi. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Oh ya. Kemudian poin yang kedua mungkin kita mengamati ya. Kedua? Ya, yang kedua. Mengamati gerakan yang dilakukan oleh siswa. Gerakan servis bawah yang diperagakan oleh siswa. Ada mil-milnya. Ada mil-milnya dia bilang tadi dia saya Memberi umpan balik atau penghalusan. Apa begitu Ibu Suwarni? Coba dikoreksi dulu. Nah, memberikan penghalusan, kemudian baru memperkenalkan cara servis bawah yang benar. Kayaknya seperti itu. Ya. Sampai di situ saja. Boleh ya? Coba kita dulu, kita simak bersama-sama. Pertama kan pembukaan, berdoa dan seterusnya. Kemudian memberi kesempatan peserta didik. Ini bukan asesmen. Awal ini Pak Dewa bukan masuk? Bisa juga dimasukkan asesmen awal. Atau sudah dia itu, maksudnya saya, apakah dia sudah termasuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan servis bawah? Maksudnya
dia masuk itu. Masuk itu, Bu. Ya itu Atau semester saja. awal juga itu. Ya, saya rasa begitu. Berikan kesempatan dulu, kemudian kita amati dulu. Kita amati yang gerakan yang dilakukan siswa ini apakah sudah benar atau ada kekurangan. Kemudian kita memberi umpan balik atau penghalusan. Oh, seperti ini gerakan langkah-langkah awalnya melakukan servis bawah itu seperti ini. Misalnya berdiri dengan bahu kaki dibuka selebar bahu, atau satu kaki di depan, posisi miring lah toh. Iya. Kemudian tangan bagaimana? Nah, di situ penghalusannya mungkin. Nah, memberi umpan balik ini, ya sudah, ini sudah betul nih. Kalau yang terakhir ini memperkenalkan cara servis bawah, apa enggak masuk sudah penghalusan di situ? Ya, masuk dia itu, Mas. Masuk penghalusan itu. Berarti dihapus saja itu yang di bawah. Nanti dijelaskan kalau sudah ada tanggapan-tanggapan. Ya. Sudah, saya kira sudah segitu saja itu. Kalau kan sudah Iya. terakhirnya umpan balik. Betul, boleh nih untuk untuk Itu apa lagi? urutan Refleksi. anunya. Penutupnya refleksi apa? Refleksi? Ada ya? Oh iya, refleksi. Boleh ditambah terakhir, Pak Amrul, refleksi. Iya, betul. Apalagi? Oh, dua ini ya. Dua itu berarti servis dengan apa lagi satu? Passing. Passing bawah bagaimana? Iya, Boleh. passing bawah. Yang paling dasar tuh passing bawah boleh. Jelas langkah-langkahnya sama dengan di atas. Isyarat atau cue pembelajaran yang bisa digunakan. Untuk kita ambil anunya saja toh, yang diajarkan yang di atas saja yang supaya berkaitan. Iya, Ya, itu Ya, juga. boleh toh? Nanti Ya, itu juga. isyarat yang digunakan yang di ini kan. Syaratnya Boleh. Servis bawah. Servis bawah. fluid mungkin ya. Boleh fluid barangkali. Fluid. Ya, fluid. Boleh fluid. Iya, fluid. Kalau ini isyarat tangan bagaimana? Isyarat tangan boleh. Masuk juga itu. Ya, kita lakukan gerakan Kan angkat tangan toh. kita ini sambil kita lakukan gerakan passing bawah. Berarti anak-anak paham, oh itu passing bawah Ibu Guru. Kalau yang begini Ya. passing apa yang dilakukan passing atas? Ya, Ya, isyarat ya. tangan. Syarat tangan boleh itu, syarat tangan. Ya. Itu saja, dua saja Pak mungkin. Nah, kalau dia passing berarti fluid tidak masuk berarti Kak Sumarne. Kalau Kenapa passing tidak Mas? maksudnya syaratnya mau di fluid dia passing. Ya, fluid tidak masuk kalau passing. Oh iya. Oh, fluid Berarti tidak masuk ya, isyarat tidak masuk saja. dalam isyarat. Iya, isyarat. Atau bisa juga suara, Iya, bisa suara. juga. Bisa juga suara ya, bisa. Suara mulut. Suara mulut. Oh, ada suara yang dari yang lain ya?
Saya kira ada sumber suara dari yang lain. Apa ya? Sudah selesai. Ah, boleh toh? Ya, oke. Iya, mantap. Coba kita Insya Allah. anu lagi Pak Amrullah. Siapa tahu masih ada teman-teman yang bisa kita koreksi toh sama-sama. Ya, kita koreksi. 5 menit lagi ya kelompok 1. 5 menit. Siap. Sudah selesai juga. Berarti untuk strateginya nanti pada saat presentasi, Kak Sumarni kami mohon kesediaannya untuk memberikan presentasinya, toh? Boleh Kak Sumarni? Ya, nanti kita siap. Tapi kita yang tanggapi, nah. Siap. Nanti kami pasang badan dengan Kak Dewa. Oke, siap. Oke, scroll ke bawah Pak Kamirullah, scroll ke bawah, coba lagi kita scroll ke bawah. Waktu efisien. Oke. Iya. Oke, boleh. Boleh. Iya, sip. Ya, kita tunggu instruksi saja untuk menunggu toh karena kita di ruang utama jadi kita yang menunggu. Baik kakak-kakak, kita lanjut kegiatan kita. Selanjutnya saya menyampaikan kepada kakak-kakak bahwa tugas kemarin yang hari ini jangan lupa diupload di LMS. Ada tugasnya itu. Tinggal ini yang kakak upload. Hanya didesain sebagus mungkin. Selanjutnya kakak-kakak untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dulu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada kelompok 2, saya persilakan. Waktu masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dan menanggapi sudah 10 menit masing-masing kelompok sudah dengan menanggapi itu ya. Oke. Itu soal tak sebenarnya memang toh, tapi jawabannya dikasih Kelompok 2. 4 anak.
Nah, siapa yang mau baca ini? Pak Ikram. Mana Pak Ikram? Pak Iqmal saja yang baca. Panjang ini. Baik, terima kasih. Saya langsung saja mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Di sini kami mengambil yaitu permainan bola basket. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan gerakan dribbling dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkombinasikan gerakan melempar dan menangkap bola dan juga gerakan dribbling dengan baik dan benar. Yang pertama adalah teknik dasar permainan bola basket, itu melempar dan menangkap bola dengan dribbling. Teknik yang pertama itu teknik chest pass, yaitu mengoper bola di depan dada. Yang kedua bounce pass, yaitu mengoper bola dipantulkan. Yang ketiga itu overhead pass, yaitu mengoper bola di atas kepala. Teknik dribbling itu memantulkan bola di samping badan dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri secara bergantian. Yang selanjutnya adalah prosedur pembelajaran melempar dan menangkap bola, yaitu peserta didik saling berhadapan dengan melempar atau mengoper bola ke temannya yang ada di hadapannya. Ini adalah teknik dasar, yaitu ini adalah dribbling bola. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran bola basket itu strategi pembelajaran inovatif, adalah pendekatan baru dalam proses belajar mengajar yang menekankan pada aktivitas siswa, kreativitas, dan pemecahan masalah. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, yang lebih menarik, efektif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Moderator kan kita, Pak. Oh, saya kan moderator. Saya memang moderatornya. Ayo, siapa tahu dari Tidak ada kelompok 2 yang bersuara. Ayo kelompok 1. Coba ditampilkan Yang mana, Bu? ditampilkan dulu yang slide keduanya. Oh, iya. Dapat gerakan melempar dan menangkap bola. Dapat melakukan gerakan tubuh dan gerakan melempar dan menangkap bola. Kak Dewa, kita tanggapi dulu Kak Dewa. Itu Pak Karim. Ya, silakan Pak Makarim. Ya jangan cuma berdekatan ini. Tidak, Oke, terima kasih untuk Beda kesempatan yang diberikan. Kelompok 1 minta tolong di scroll ke bawah untuk strategi apa tadi tuh? Pembelajarannya itu. Paling bawah sebelum mana? Ya, strategi yang digunakan dalam pembelajaran yang kelompok 1 angkat ini adalah pendekatan baru dalam proses belajar mengajar yang menekankan pada aktivitas siswa, kreativitas, dan pemecahan masalah. Nah, di sini yang ingin saya tanggapi bahwa Anda menggunakan strategi tapi tidak menjabarkan pada slide-slide yang di atas bagaimana Bapak menjalankan strategi Bapak itu atau kelompok 1
kelompok 2 yang menekankan pada aktivitas siswa, kreativitas dan pemecahan masalahnya. Ya, yang saya tangkap dari slide-slide yang kelompok 2 paparkan di atas tadi bahwa langsung masuk ke materi inti. Ya, tanpa kita ketahui bagaimana yang Anda lakukan sehingga bisa strategi yang Bapak jalankan itu sesuai dengan materi yang Bapak ajarkan. Ya, mungkin seperti itu saja tanggapan dari kami kelompok 1. Ya, terima kasih. Ibu Durdiana. Tidur. Tidur. Terus rapi sekali. Dengar juga Bu, adanya Pak Karib. Iya, saya dengar sih. Ya, kita Baiklah, saya tanggapi sedikit tentang pembelajaran inovatif. Coba Pak Guru yang inovatif tadi. Nah, ini pembelajaran inovatif yang sudah kita ketahui bersama bahwa menekankan siswa untuk kreatif, kemudian dapat memecahkan masalahnya seperti sudah yang digambar. Coba gambar-gambarnya Pak siapa? Pak Iqmal. Ribut sekali di kelas. Tunggu dulu, sama cari tempat dulu ya ke perpus. Apa ribut sekali, soalnya anak-anak sudah mau pulang. Baik Ibu Nur, biar saya menambahkan Ibu Nur. Iya, nggak konsen. Oke, siap. Jadi mohon izin rekan-rekan untuk memberi tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Karib tadi. Jadi terkait dengan strategi pembelajaran yang inovatif, di sini terkait dengan bagaimana siswa bisa beraktivitas dengan baik, kemudian memiliki kreativitas, dan mampu memecahkan masalah-masalah yang ada. Tentu saja ini kalau dilihat dari model pembelajaran yang kita gunakan itu adalah PBL, ya, Problem Based Learning, seperti itu. Nah, jadi aktivitas siswa itu akan lebih dominan kita lakukan di lapangan seperti itu. Terlihat pada gambar, coba nomor 8, Pak Iqmal. Gambar yang nomor 8. Ya. Oke, slide ke-8. Nah, di sini dituntut anak-anak itu melakukan gerakan-gerakan passing secara berpasangan. Tentu saja kita sebagai guru mengawasi mana gerakan yang benar, mana dan gerakan yang salah. Kemudian kita bisa mengevaluasi secara langsung ketika ada gerakan-gerakan siswa yang salah seperti itu. Kita perbaiki, kita demonstrasikan mungkin dengan gerakan yang benar seperti apa. Sehingga nanti dengan pengalaman belajar itu peserta didik dapat mengevaluasi gerakannya sendiri, seperti oh ternyata gerakan saya salah, oh ternyata apa yang saya lakukan sudah benar, seperti itu. Jadi itu kita tuntut anak-anak bagaimana melakukan gerakan yang terbaik, seperti itu. Mungkin demikian Pak Ahmad Karib. Mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Terima kasih. Bagaimana Ibu Nurdiana atau Pak Ikram?
Baik kakak, Bagaimana? habis waktunya, silakan Kak Iqmal ditutup dulu. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menutup presentase dari kelompok 2. Saya serahkan ke kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Langsung saya tanggapi dulu ke kakak ya, supaya Silakan. efektif waktunya. Baik kakak, melihat hasil presentasi kelompok 2 ini cukup luar biasa, beri aplaus dulu virtual. Selanjutnya sebagai penguatan saja saya ingin menyampaikan kepada kakak-kakak semua, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, terkhusus kelompok 2. Kira-kira menurut kakak-kakak saya akan melemparkan pertanyaan lagi untuk mengefisienkan apa yang kakak sudah sampaikan, misalnya melakukan cek pas. Untuk mengefisienkan, meningkatkan gerakan cek pas itu kira-kira aktivitas apa kira-kira yang bagus diberikan kepada anak-anak sebelum melakukan cek pas. Nah, itu kembali lagi ke kebugaran jasmani seperti itu. Misalnya cespas permainan apa mungkin untuk ada manfaat dari gerakan itu ada manfaatnya untuk melakukan praktek cespas. Gerak koordinasinya itu bagaimana dibentuk dulu seperti itu. Silakan Kak Sumarni memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Pak. Saya kalau biasanya mengajar pelajaran basket, saya ada permainan, saya kasih muncul saya punya ini soalnya tidak bisa. Ya, biasanya sebelum sesudah pemanasan saya lakukan gerakan bola yang dipegang. Yang pertama saya berikan dulu ke arah belakang. Saya berbaris lurus, kemudian arahkan ke belakang bergantian. Kemudian gerakan kedua diberikan bolanya di bawah antara kedua kaki di bawah ya, berikan seperti itu. Kemudian saya berikan juga ke samping kanan dan juga ke samping kiri. Biasanya saya seperti itu sebelum saya memberikan materi bola basket. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya. Dari gerakan dari apa yang disampaikan Sumarni itu membantu ada manfaatnya pada saat mereka disuruh melakukan praktik chest pass. Gerakan koordinasinya dulu yang kita bentuk supaya pada saat yang melakukan chest pass dia sudah ini aktivitas geraknya itu dulu kita tingkatkan kemudian dari supaya anak-anak beraktivitas semua. Setelah chest pass dilakukan, misalnya bola hanya 2, berat 4 orang satu kali tampil, yang melempar dan menangkap, yang lain mengamati, tidak ada masalah. Yang penting mengamati yang lain supaya efektivitas belajarnya mereka itu tetap jalan seperti itu. Untuk pola gerakan, silakan kakak rancang untuk memberikan efek manfaat pada konsep yang kakak ajarkan sebenarnya. Supaya pertama kita sudah dapatkan kebugarannya. Jadi semua olahraga yang ada di buku yang kakak-kakak sudah ajarkan itu konsep utamanya adalah di kebugaran. Untuk mendapatkan anak-anak misalnya bisa melakukan chest pass, mungkin dilatih dulu kekuatannya. Gerak melatih kekuatan seperti apa? Tadi seperti Kak Sumarni jelaskan. Menjaga keseimbangan badan mungkin seperti ini. Dipaham kakak-kakak ya? Nah, disinilah pentingnya kakak berbagi pengalaman. Pengalaman Kak Sumari sudah sampaikan. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya isyarat. Isyarat itu perlu jangan hanya anak-anak menyampaikan tapi umpan balik kakak berikan dalam bentuk isyarat atau apa itu juga harus kakak perhatikan. Jangan dibiarkan mereka. Kalau guru dia gitu, mereka loyo. Mereka loyo kita amat tidak ada umpan balik yang bisa memberikan mereka semangat.
pakai tangan, apa, gitu. Oke, saya pikir cukup luar biasa dari kelompok 2. Jangan lupa tugasnya ini nanti kakak upload ya, upload di LMS dengan yang kemarin. Silakan kelompok 1. Pak Iqmal, kita kirim sebentar itu ya. Insya Allah. Kirim WA. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengalaman mengajar kami yang akan dibawakan langsung oleh Kak Sumarni. Ya, dipersilakan Kak Sumarni. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 1 saya akan mencoba dipercayakan ke saya untuk mempresentasikan hasil daripada kelompok 1. Jadi pada kali ini kami yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama yang menetapkan tanda atau prosedur. Di sini kami menggunakan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Artinya komunikasi verbal itu dengan menggunakan misalkan dengan peluit atau suara. Kemudian kalau nonverbal berarti dia menggunakan gerakan. Barangkali seperti itu. Kemudian nanti yang lebih jelasnya sebentar kalau ada tanggapan dari kelompok 2. Kemudian yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, mencari tempat yang tidak terkena matahari. Kemudian yang kedua, mencari tempat yang sedikit berbeda dari tempat yang biasanya. Maksudnya, mencari tempat yang tidak terkena matahari di sini artinya biasanya kan kita anak-anak itu kalau sudah terlalu panas matahari tidak ada kesempatan untuk tidak efektif, maksudnya tidak mau konsentrasi dengan apa yang kita berikan. Kemudian juga kalau pemaparan kena matahari kan kita misalkan kalau arah matahari dari arah matahari yang baru bersinar itu kan bisa mempengaruhi mata. Jadi dicari supaya tidak mengganggu penglihatan anak-anak. Kemudian yang kedua, mencari tempat yang sedikit berbeda. Misalkan macam sepak bola misalkan yang tadinya sering kita lakukan di lapangan sekolah, misalkan kita bawa mereka ke lapangan sepak bola yang sesungguhnya. Sekalian mereka bisa tahu, oh seperti inilah lapangan sepak bola. Kemudian yang selanjutnya bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Posisi barisan harus terlihat dari jangkauan. Misalkan dalam bentuk lingkaran atau bentuk depan, kiri, kanan juga boleh. Tergantung bagaimana kita punya model barisan yang kita bentuk untuk anak-anak artinya bisa kita jangkau, bisa melihat semua posisi anak-anak mereka betul-betul memperhatikan atau tidak. Kemudian kece sudah ini. Oh iya ya. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Jangan kita berikan bahasa-bahasa yang ilmiah sementara anak-anak tidak paham apa dibilang itu guru. Akhirnya anak-anak tidak mau dia bergerak karena dia tidak, Bu Guru apa itu tadi? Seperti itu barangkali. Kemudian yang selanjutnya menggunakan waktu yang efisien. Menerapkan kesepakatan kelas, penerapan kesepakatan kelas. Seperti yang barangkali kemarin sempat juga kami bahas ini, penerapan kesepakatan kelas, bahwa seperti apa yang harus kita sepakati pertama, awalnya. Kemudian, memaksimalkan materi yang diajarkan, sesuai dengan untuk mengefisienkan waktu. Kemudian, membagi kelompok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan, kami ambil contoh di sini adalah servis bawah. Jadi untuk urutan pengajarannya itu, pertama kami melakukan pembukaan. Yang jelas sebelum memulai materi, jelas kami dulu berdoa, kemudian memberikan arahan-arahan sedikit, kemudian petunjuk-petunjuk,
Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan servis bawah. Maksudnya di sini mereka dulu yang melakukan, tanpa kami berikan contoh bahwa seperti ini servis yang sebenarnya, maka kami biarkan dulu sepengetahuan kalian yang seperti apa melakukan servis bawah. Terserah bagaimana modelnya mereka. Yang penting kita sebagai guru hanya memperhatikan saja dulu. Nanti selanjutnya kita akan berikan pemahaman yang lebih benar, yang lebih tepat. Kemudian mengamati gerak servis bawah yang diperagakan oleh peserta didik ya seperti tadi. Kemudian memberikan umpan balik atau penghalusan. Kemudian yang terakhir refleksi. Kemudian ke atas lagi Pak Amirullah. Amirullah ya. Kemudian yang kedua kami memilih passing bawah. Di sini yang pertama sama dengan posisi tadi di servis atas, posisi servis. Ada pembukaan, memberi kesempatan kepada peserta didik, kemudian mengamati gerak passing bawah yang diperagakan oleh peserta didik, kemudian memberikan umpan balik atau penghalusan dan refleksi. Barangkali masih ada Pak Amirullah di bawahnya? Pak Amirullah? Pak Amirullah masih ada di bawah? Ini sudah itu Bu, sudah itu ya. Coba dikasih ke bawah lagi, atau sudah sampai di situ saja? Ya, sampai di sana. Ya, barangkali itu saja yang masih ada Kak Sumarni, masih ada di bawahnya nih. Iya, iya. Ini sudah slide ini. Ke bawah, Pak Amirullah ke bawah dulu. Sudah habis Ibu. Ke atas. Atas. Sudah seperti itu. Sudah, ini sekarang Ibu. Isyarat lagi kita Ibu presentasikan. Oh iya, kasih ke bawah. Kasih Habis ke atas maksudnya. Tidak kelihatan ini. Oh, mungkin jaringannya Kak Sumarni yang barangkali anu. Tidak bisa berpindah. Iya. Jaringan ini. Ya, kemudian Pak Amirullah boleh mungkin lanjutkan karena saya tidak hanya sebatas ya. Oke. Sudah kembali saya sudah bisa lihat. Kemudian yang ketiga isyarat atau cuek atau pembelajaran. Keterampilan yang gerakan yang akan diajarkan sama dengan yang di atas servis bawah. Isyarat yang kami gunakan peluit, kemudian isyarat tangan. Seperti misalkan tadi servis bagaimana diajarkan, oh ini begini, seperti ini. Kemudian passing bawah demikian juga, namun di sini kami tidak gunakan peluit, hanya menggunakan isyarat tangan dan suara. Demikianlah apa yang dapat saya paparkan untuk tugas kami dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan ke moderator. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kami Kak Sumarni yang begitu jelas mempresentasikan hasil pengalaman mengajar kami dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 barangkali yang ingin disampaikan ya, kami ini persilakan. Mungkin Kak Iqmal punya pandangan yang berbeda dengan apa yang kami telah paparkan tadi, atau Kak Nurdiana. Ulang saya Kasih dulu tanggapan Pak Iqmal. Tidak ada. Oke, saya pikir cukup ya. Ya, Oke, boleh kakak, Kak Pasil ya, boleh. Ya, silakan. Oke, kakak beri aplaus virtual untuk kelompok 1 terkait hasil presentasi, hasil diskusi di kelompok mereka, di mana sudah dipresentasikan oleh Kak Sumarni tadi, luar biasa. Selanjutnya yang perlu saya garis bawahi terkait kegiatan kakak hari ini, jelas penguasaan pemahaman terkait konsep jarak ini kakak sudah sangat luar biasa memahaminya.
Ini terbukti dari hasil tugas yang kakak sudah sampaikan. Selanjutnya di dalam proses yang kakak-kakak sudah lakukan hari ini sudah sangat memahami kemampuan kakak-kakak dalam menganalisis konsep gerak, baik secara bagaimana menyelesaikan waktu yang tidak ada gunanya, kalau seperti memberikan informasi yang mudah dipahami oleh peserta. Kalau tidak mudah dipahami, mentok di situ kita waktu di situ kan anak-anak banyak yang bertanya, Pak Guru bagaimana ini kan? Nah, habis waktu di situ kita, makanya di dalam memberikan informasi itu verbal non verbal. Jadi memang harus betul-betul dipahami. Kapan tidak dipaham? Habis waktu kita di situ. Waktu-waktu yang tidak efisien akan habis situ. Itu yang pertama. Kemudian di dalam proses menerapkan konsep gerak, saya sampaikan bahwa unsur-unsur kebugaran itu dalam semua olahraga ada. Mulai kekuatan, sebelum melakukan itu apakah kita mau latih dulu kekuatannya, sebelum melakukan kegiatan itu apakah kita mau latih dulu kelincahannya, keseimbangannya, kelentukannya, seperti itu. Jadi semua apa yang kakak sudah sampaikan, kakak-kakak sudah pahami, tentunya apa yang sudah kakak lakukan, kerjakan, tentunya sebisa mungkin diupload di LMS dalam bentuk tagihan. Tagihan itu langsung dikirim saja. Selanjutnya saya akan mendengarkan satu peserta menyampaikan refleksinya pada kesempatan hari ini. Saya berikan 2 menit untuk peserta menyampaikan refleksinya dan yang lain untuk mendengarkan dengan seksama apa yang telah disampaikan oleh teman-teman yang akan memberikan refleksi. Oke, silakan Kak Amirullah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Halo, atau yang kakak-kakak lain? Oke, kalau tidak ada yang memberikan refleksi, semua buka kamera, pada off kamera semua ini saya lihat. Mama, tidak enaknya saya bicara sendiri, tidak ada orang saya lihat. Masya Allah. Ambil Jadi, kertas tadi. kalau Kak Dewa tutup kamera berarti tidak merokok, karena hanya Kak Wayan yang merokok di sini, Kak Dewa tidak. Kalau Kak Wayan mau tutup kamera berarti merokok, kalau yang lain tutup kamera, tidak tahu apa yang mau dibikin. Oke, Pergi cari makanan. Kak Sumarni buka kamera dulu, ada yang mau sampaikan. Oh, sorry. Maaf, saya kira sudah terbuka tadi. Kak Sumarni, saya ini besok ada undangan ikut loka ke SMP 1. Bersediakah dirinya Kak Sumarni Ya. gantikan diriku? Bersediakah? Halo? Bagaimana? Ya, Saya ya. besok ini ada undangan ikut loka, gue panen hasil di SMP 1 Bungkutenga. Saya tidak bisa ke sana Ya, betul ada karena akan mengatur kegiatan angkat persiapan hari itu. Minggu. Bersediakah? Didengar Kak Bersedia Sumarni? itu Bu, bersedia itu Iya, Kakak iya. Fasil. Agak putus-putus memang suaranya kita ke Fasil. Makanya saya kasih ini. Coba yang lain bicara dulu supaya mungkin suara kita tidak bisa dengar Kak Sumarni karena kurang bagus memang jaringan. Coba Kak Kita Karim jawab sampaikan. saja Bu, langsung iya. Kak Sumarni, Yes. apa kita bersedia gantikan Kak Fasil besok kegiatan loka di sekolahnya kita? Ada. Iya, maksudnya apakah Sumarni bersedia gantikan Kak Fasil besok dalam panen? Soalnya dia mau mempersiapkan untuk kegiatan hari Minggu di sini di SMP 4. Terus apa? Saya mau bawa materi atau bagaimana? Tidak hanya melihat apa yang mereka sampaikan guru penggerak. Hanya jalan-jalan lihat. Saya tidak pede, saya tidak berani.
Oke, Kak Karib bersedia? Izin Kak Fasil, besok saya juga mendampingi kepala sekolahku yang lokal. Jadi saya besok ke sana memang. Cuma sebagai tamu. Cocok itu. Wih, cocok itu Pak, cocok itu Kakak Karib. Oh, kalau memang bisa dan tidak mengapa, saya siap bersedia. Oke, terima kasih Kak Karib. Kalau Luar saya tidak biasa, bisa, makasih. Kakak. Berarti transportnya Double honor double. Kak Ahmad Karib besok dalam rangka sebagai wakil sekolah atau hanya mengantar? wakil sekolah. Terdaftar, Berarti Pak, ada terdaftar. Oh, terdaftar. Kalau begitu supaya jangan double, Kak Ikram bisa besok berangkat? Aduh, maaf Pak Fasil, besok ada kegiatan di sekolah untuk Oke, lomba. Kawayan kalau begitu. Kawayan bersedia supaya sama-sama dengan Pak Karib. Mantap. Siap, pasti siap. Besok saya ada kegiatan juga ya Pak di sekolah ini. Ya betul, mohon maaf dulu Kakak Fasil, betul. Kak Dewa, Maaf, Kakak Fasil, saya juga nggak bisa ini. Kenapa Kurang ikut pede ikut saya. nih? Marni lah. hanya Ibu sebagai Nurdiana. pengunjung. Tidak Ibu memberi Sumarni materi, saja. hanya sebagai pengunjung saja. Kalau saya Kakak Fasil saya tidak bisa karena besok kepala sekolah pergi, guru 2 orang dan itu kekurangan guru di sekolah. Kami cuma 9 orang. Tidak ada yang minta Bapak. Siapa tahu saya tidak mau. Belum disetujui dia Terlalu pede juga Bapak. Ini belum Bapak diminta sudah menawarkan diri. Dia antisipasi duluan Pak. Oke, tinggal Saya Kak Amirullah tidak ini. boleh. Kak Amirullah yang belum tanya. Kak Amirullah bersedia? Jadi wati. Hah? Gimana? Bersedia besok ganti saya ke Bungku ikut loka. Ada Pak Karib juga itu ke sana berangkat. Kalau itu siap besok Pak. Tidak siap Pak. Tidak ada kepala sekolah di sekolah. Saya yang gantikan. Wih, Oke, nanti saya telepon teman di Bungku kalau begitu. Oke. Terima kasih kakak. Jangan lupa siapkan tenaga, Hanya sedikit. spirit, tetap semangat. Kita bertemu di SMP 4 Vita Ponda di hari Minggu selama 1 minggu. Oke kakak? Silakan Kak Dewa. Ya, bertanya sedikit Kakak. Siap Kakak. Oke. Ya, ini mengenai kegiatan nanti kita ini dalam 1 minggu itu mulai jam berapa ataukah kita ada dinapkan atau bagaimana? Oke. Saya jawab ya. Ya. Ya, kakak-kakak, karena Kak Dewa dari Bungku Barat ke Vita Ponda, tidak ada bantuan penginapan ya, tidak ada bantuan penginapan. Tapi yang ada transportasi dengan uang harian. Uang harian itu lumayanlah. Paling sedikit yang kakak terima itu 1,5 juta. Paling banyak hampir 2 juta. Itu. Untuk Bungku Tengah mendapat bantuan penginapan, bukan diinapkan tapi mendapat sedikit subsidi uang penginapan 90.000 per hari tambah transportasi dengan uang harian seperti itu. Mulai jam berapa Pak kegiatannya Kak? Mulai kegiatannya sebelum jam 8 sampai jam 3. Tidak lama juga, sampai jam 3. Kalau saya terlambat tidak apa-apa toh, masih agak lambat sedikit karena jalan jauh. Kalau sudah Pak Karib bilang, oke ya, penting Rumahku jangan lambat 2 saja jam. Ada tawaran Kak Sumarni, katanya di rumahnya Kak Nurdiana ditawarkan itu. Jauh. Di gubukku. Ini selama 1 minggu. Iya, di rumahku saja. Hari ini. Saya punya anak kecil. Apa yang disiapkan Kak Fasil pada hari pertama itu? Ya. Pokoknya siapkan saja bawa laptop, Pakaian olahraga. masing-masing. Tentunya
spirit yang lebih utama, semangat kalau ada fasilitas olahraga, biar cuma yang kakak cili begini kan kita akan praktek nanti, biar apa mau bawa berapa pun, tapi ada juga lengkap juga fasilitas di sini kalau Lengkap dibutuhkan. SMP 4. Tidak perlu, nanti saya siapkan di sini fasilitas olahraga kalau gitu. Oke kakak, ada lagi mau ditambahkan? Itu surat tugas saya sudah kirim ya, silakan dikirim sama kepala sekolah, dan sudah juga ada juga nanti dari dinas sudah melapor di dinas sudah, tapi alangkah baiknya dikirim Saya juga izin di dulu. WA. Oke. Silakan Kak Iqbal. Oke, tidak ada. Baik kakak, demikian perjumpaan kita ketemu di hari Minggu. Tetap semangat, konsentrasi mengikuti kegiatan, tetap bersemangat kakak ya. Persiapkan diri karena kita akan melakoni pembelajaran tatap muka kita selama 7 hari. Oke kakak, demikian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, khilafan melalui kesempatan ini mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Amrullah. Foto bersama Kak. Belum foto bersama Kak. Oh, foto bersama Kak Amrullah. Ye, 1,